Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang produk mini steamed bun. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Mbak Amelia Sriada dengan NIM 294, lalu Mbak Safa Kintan Maharani dengan NIM 306, lalu saya sendiri Rio Gandari Baraka dengan NIM 330. Di sini bisnis yang akan kami buat yaitu mini steamed bun. Dalam mata kuliah praktik kewirausahaan ini, kami memilih bisnis makanan steamed bun atau roti kukus dengan beraneka macam topping pilihan. Alasan kami memilih produk ini yang pertama sebagai cemilan pengganjal perut, lalu yang kedua ingin memodifikasi makanan roti kukus Srikaya khas Kota Singkawang, lalu yang terakhir itu karena modalnya yang sedikit. Lalu di sini ada riset pasar menggunakan Google Trends. Dari data yang telah kami dapatkan dari Google Trends mengenai usaha steamed bun dengan rentang pada tanggal 4 April 2021 hingga 23 Januari 2022 dapat disimpulkan bahwa usaha steamed bun ini mengalami kenaikan dan penurunan. Next. Lalu di sini terdapat Instagram insight. Di steamed bun ini kami memakai memakai 5 bahan, yaitu yang pertama ada 500 gram tepung cakra, lalu 100 ml minyak sayur, 125 gram gula pasir, lalu 200 ml air biasa, dan setengah bungkus bermiklan. Cara membuatnya, yang pertama bahan dicampur jadi satu leni sampai kalis, lalu bagi adonan menjadi 3 dan bulatkan, giling dan gulung panjang, lalu tataki bawahnya dengan kertas roti, lalu diamkan, tutup dengan kain lembab sampai mengembang kurang lebih 1 jam, lalu kukus selama 20 menit. Sebaiknya kukusan dipanaskan dahulu dan tutupnya dialas serbet supaya air tidak menetes ke adonan. Lalu angkat dan dinginkan, baru dipotong-potong isi dengan isian sesuai yang diinginkan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, untuk steamed bun ini kelompok kita menjual dengan harga Rp3.000. Next. Selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas yang terdiri yang pertama ada K-Partners. K-Partners ini berisi pemasok dari bahan baku, GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Kemudian ada K-Activities, ini tuh berisi seperti mencari konsumen, memperluas, dan memasarkan produk, menjaga hubungan antara produsen dengan konsumen, dan menginovasikan produk. Selanjutnya ada Value Proposition, yang pertama diolah menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, kemudian memiliki beraneka ragam topping pilihan seperti cookies and cream, cheese, tiramisu, green tea, dan chocomaltin. Kemudian juga menggunakan kemasan yang menarik, harga yang terjangkau, dan juga halal. Selanjutnya ada customer relationship, konsisten dengan mutu pelayanan yang baik kepada para konsumen, memberikan promo yang menarik kepada konsumen, serta cepat tanggap memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen. Customer segment-nya itu berupa dewasa, remaja, dan anak-anak. Key research-nya ini outlet, modal utama, dan SDM. Untuk channel, media sosialnya menggunakan Instagram dan TikTok. Marketplace-nya menggunakan ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood. Untuk cost strukturnya, membeli bahan baku dari pemasok, biaya sewa outlet, biaya operasional, dan biaya promosi. Untuk revenue stream-nya, itu harga produk yang kami jual tuh mulai dari 7.000 sampai 10.000. Untuk harga produk 7.000 sampai 10.000 itu merupakan harga per box-nya. Next.
Selanjutnya di sini ada digital marketing strategi. Yang pertama ada search engine marketing atau SEM. Jadi strategi ini mempunyai pilihan target sesuai yang diinginkan, karena engine memberi keleluasan untuk bisa memilih target yang sangat spesifik melalui kata kunci dan frasa yang relevan. Untuk SEM ini sendiri, alasan kami menggunakan strategi ini yaitu yang pertama banyak dijangkau oleh audiens, informasi yang diunggah benar-benar mampu dilihat oleh audiens hampir di seluruh dunia. Kemudian strategi ini tuh mempunyai pilihan target sesuai yang diinginkan. Terus strategi itu juga dapat meningkatkan lalu lintas kunjungan website, di mana dapat membuat pemasaran kami nantinya berada pada urutan teratas di mesin pencarian. Di strategi selanjutnya ada content marketing. Jadi strategi ini dapat meningkatkan brand awareness, yaitu memberikan konten yang berkualitas dan berpeluang untuk menunjukkan identitas brand kami kepada audiens. Di content marketing ini alasan kami menggunakan strategi ini adalah yang pertama dapat meningkatkan traffic pengunjung website kami nantinya, karena dengan menciptakan konten custom untuk situs yang khusus dirancang untuk kebutuhan dan kepentingan target kami nantinya, kami akan membangun kepercayaan mereka dengan memecahkan masalah mereka. Selanjutnya strategi ini tuh dapat meningkatkan penjualan dari bisnis kami, karena semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan reputasi dan nama baik brand, tujuannya tuh tentu saja agar proses pemasaran bisa berjalan dengan baik dan mencapai akhir berupa terjadinya transaksi. Dan di strategi yang terakhir di sini ada social media marketing. Jadi strategi ini merupakan proses pemasaran yang cukup dijangkau di masa saat ini, karena dilihat dari sekarang yang banyak menggunakan teknologi yang berupa sosial media, sehingga strategi ini menjadi salah satu strategi yang bisa kami lakukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai bisnis kami. Di sosial media marketing ini alasan kami menggunakan strategi ini yang pertama adalah strategi ini dapat membuat bisnis kami dikenal banyak orang, karena sosial media sangat banyak digemari dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Kemudian strategi ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, karena dalam strategi ini bisa membuat berkomunikasi langsung dengan brand memudahkan mereka mencari informasi tentang produk. Dan strategi ini dapat menghemat biaya, karena mendaftar dan membuat profil itu gratis untuk semua platform media sosial, dan setiap promosi berbayar merupakan investasi dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan promosi pemasaran dengan jenis lainnya. Next. Selanjutnya di sini ada social media marketing. Kami menggunakan aplikasi Instagram Ads sebagai langkah strategi selanjutnya untuk mendapatkan target pelanggan baru. Selain itu, pada era modern ini banyak orang mengidolakan selebriti Instagram atau influencer. Sehingga kami juga bisa memanfaatkan hal ini untuk melakukan promosi produk dengan membayar influencer tersebut untuk mempromosikan serta memberikan review makanan terhadap produk ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian dalam marketing strategi ini, rencana konten marketing yang akan kami terapkan adalah hook story offer, di mana kami menggunakan metode ini karena hook ini adalah pancingan pertama yang ditunjukkan untuk menarik audiens agar mereka menghentikan aktivitasnya dan mengalihkan perhatian ke konten kami. Dan bentuk dari konten marketing hook ini juga berbagai macam, seperti teks, video, dan gambar. Dan kami juga yakin jika dengan hook ini produk yang kami jual akan banyak peminatnya dan akan lebih terlihat marketplace untuk barang-barang yang sama harganya, bervariasi, dan terkesan di benak pelanggan. Kami akan memposting konten, baik itu foto maupun video tentang produk yang kami jual. Misalnya, kami akan memposting bagian roti yang terlihat sangat lembut, lumer dari isinya, dan lezat. Kami juga memperlihatkan sebagian komposisi yang kami gunakan untuk konsumen agar konsumen yakin bahwa bahan-bahan yang kami gunakan itu semuanya adalah bahan-bahan yang berkualitas dan sehat. Tidak hanya memposting foto dan video saja, kami juga menggunakan fitur IG Story, WA, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya untuk mempromosikan produk kami ini. Dan juga Instagram Reels untuk memposting video terkait dengan usaha kami. Contohnya adalah bagaimana kami mengolah statement bun ini sebelum sampai di tangan konsumen agar ketika produk kami sampai ke tangan konsumen masih tetap nikmat dan lezat.
Alat yang kami gunakan untuk membuat konten foto adalah Canva, InShot, Adobe Illustrator, dan KineMaster karena terdapat banyak template dan desain-desain menarik untuk membantu kami dalam mendesain postingan produk kami. Selanjutnya adalah kami juga akan menyajikan konten seperti proses pembuatan, proses packaging, memberi informasi varian rasa produk, testimoni yang diberikan pelanggan, dan membuat konten dengan mengikuti tren yang sedang berkembang sehingga dapat membuat masyarakat tertarik dengan produk kami. Kami juga menggunakan strategi ini karena kami mempunyai pengalaman terhadap proses editing, dan kami yakin bahwa menggunakan strategi ini pasti akan menguntungkan karena memiliki jangkauan yang luas dan juga tidak memerlukan modal yang besar. Selanjutnya adalah analisis riset. Untuk analisis riset, kami menggunakan Instagram Insight. Dengan adanya Instagram Insight ini, maka akan memudahkan kami untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mudah, serta melihat bagaimana kinerja masing-masing postingan dan mengetahui seberapa banyak pengguna Instagram yang mengunjungi profil kami. Data yang terdapat di dalam Instagram Insight ini berisi tentang bagaimana informasi mengenai konten yang akan kami posting, serta mengetahui berapa jumlah interaksi yang terjadi pada akun Instagram kami. Hal tersebut memudahkan kami dalam mengetahui dan memperkirakan seberapa banyak peminat terhadap bisnis kami, yaitu Stemenbun. Selanjutnya adalah tampilan dari Instagram Insight kami. Dari data analisis di atas, kami mungkin akan melakukan pengecekan kembali pada akun Instagram kami karena kami juga ingin mengetahui tujuan untuk mengetahui letak kesalahan yang memungkinkan produk kami ini tidak mencapai target dalam konsumen. Setelah kami mengetahui letak kesalahannya, mungkin kami akan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut agar akun Instagram kami mencapai target konsumen yang diinginkan. Dan ini juga termasuk dalam tampilan Instagram Insight kami. Kemudian sekian presentasi dari kelompok H, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.